Shalom, selamat pagi dan semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tidak ada satupun alasan yang dapat membuat kita gentar untuk melangkah, karena Tuhan yang memimpin setiap langkah di kehidupan kita. Kalau Tuhan yang memimpin, tentunya kita akan sampai di tujuan terindah. Kembali pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sukacita kami penuh melimpah. Setiap kali kami datang kepadamu, kami mengisi bejana hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kami menerima nasihat-Mu, setiap hari kami menerima didikan-Mu, setiap hari kami rindu berjalan dalam terang-Mu, setiap hari kami rindu menikmati belayan kasih-Mu Bapa. Terima kasih, pada hari ini kami pun mau menjalani hari kami dengan penuh harap akan tuntunan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak sedetik pun kami mau lepaskan genggaman tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu kami perlu bimbingan-Mu setiap waktu di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan pada hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini adalah cahaya di tengah kegelapan. Mazmur 139 ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang merindukan hadirnya cahaya di dalam kegelapan hidupnya. Cahaya menggambarkan sebuah harapan, pertolongan yang datang tepat pada waktunya, suatu keadaan yang dipulihkan, jamahan dan lawatan Allah bagi jiwa yang terbelenggu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kegelapan tidak menggelapkan bagi kita. Malam menjadi terang seperti siang. Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, maka semua pengharapan kita akan pupus. Karena di luar Tuhan, kegelapan tetaplah kegelapan. Kegelapan akan menggelapkan. Malam tetaplah akan menjadi malam yang sunyi dan senyap. Gelap tidak akan pernah dapat diubah menjadi terang seperti siang. Kegelapan adalah hal yang menakutkan bagi begitu banyak orang, karena kegelapan digambarkan sebagai keputusasaan, ketidakberdayaan, kehilangan pengharapan yang sangat dalam. Ayub pernah mengalami masa-masa kegelapan. Dalam kisah hidupnya yang tertuang dalam kitab Ayub tertulis, kata kegelapan sebanyak 20 kali, kata gelap sebanyak 33 kali, kata pekat sebanyak 6 kali, kata kelam sebanyak 9 kali, kata mati sebanyak 37 kali. Ini menjadi gambaran bahwa kehidupan Ayub telah dilingkupi oleh kegelapan. Di titik terendah, seorang manusia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Seakan-akan tidak ada lagi pengharapan untuk kehidupan di hari esok yang lebih baik. Sehingga Ayub pernah berkata dalam Ayub 30 ayat 26, "Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menanti terang, maka kegelapanlah yang datang." Ayub merasa ia sedang sendirian menghadapi masalah hidupnya yang sangat berat. Ia merasa dicampakkan, ia merasa ditinggalkan, ia merasa tidak memiliki arti lagi untuk hidup. Dalam keputusasaan yang sangat dalam, Ayub pernah berkata, "Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan?" Dan kembali Ayub mengungkapkan keputusasaannya di dalam Ayub 7 ayat 15 sampai 16. "Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya." Lantas bagaimana janji Allah akan tergenapi dalam kehidupan kita, bahwa Ia akan mengubah kegelapan menjadi terang? Yang pertama, kita harus mengalami kelahiran baru dan mengundang Yesus secara pribadi masuk dalam hati kita. Karena Yesus yang adalah terang akan membawa kehidupan lama kita yang gelap masuk dalam terangnya yang ajaib. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yang kedua, berikanlah hidup kita untuk senantiasa berjalan dalam pimpinannya. Mazmur 27 ayat 1, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar?"
Kalau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita dan Tuhan yang memimpin langkah kita, maka arah dan tujuannya akan tepat dan menuju masa depan yang terbaik. Sehingga kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi hari ini dan menyongsong hari esok. Hal yang ketiga, setiap hari hati kita harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran. Mazmur 112 ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Hal yang keempat, kita harus senantiasa merenungkan firman Tuhan yang menjadi penerang abadi dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimanakah pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Ayub yang secara manusia telah luluh lantah oleh dahsyatnya masalah hidup yang dialaminya? Kerendahan hati Ayub membuatnya datang kepada Tuhan dan ia semakin melekat kepadanya. Ayub menjadi optimis dan penuh pengharapan tentang kehidupannya. Ayub 11 ayat 17, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Ayub telah dibebaskan dari bayang-bayang maut. Ayub mengalami hadirnya cahaya terang di saat hidupnya ada dalam kegelapan. Cahaya kasih Allah telah memberikan pengharapan, kekuatan, penghiburan, sukacita untuk menerobos setiap kesulitan dan tantangan di kehidupan kita. Allah juga mengasihi saya, Bapak, Ibu, Saudara. Cahayanya sanggup menembus kegelapan di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji menyembah Dia. Allah kita bertahta di atas puji-pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Dia, menikmati segala kebaikannya yang dinyatakan dalam hidup kita. Kita sembah Dia. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, saat kita boleh melepaskan setiap beban kita, dan kita boleh menghampiri tahta suci Allah, kita boleh merasakan jamahan urapannya yang mengalir dalam hidup kita.
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, senantiasa menopang kehidupan kami, yang senantiasa mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran, yang senantiasa menegur kami dalam kesalahan kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam Engkau kami memiliki pengharapan. Engkau memberikan cahaya di tengah kegelapan hidup kami. Engkau memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan. Engkau memberikan janji-janji yang terus meneguhkan kami, sehingga kami percaya janji itu akan tergenapi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ajar kami terpaut padamu. Ajar kami melekat padamu Bapa di setiap waktu di kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, sekalipun tantangan dalam kehidupan kami belum berakhir, tapi kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kami terobosan-terobosan atas setiap masalah dan tantangan yang kami hadapi. Kami mau serahkan hari ini dalam tangan Tuhan, kami mau berjalan di dalam tuntunan kasih-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami mau mengawali hari kami selalu bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.